هذا وقد نشر إلى ونوته في الكتب بينها لنا تبيانا أفلا من سبع النبيين لما آتيتهم من حكمة إحسانا وإياكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحون أوانا قد بشر ربهم بالمصطفى آمن بذلك ربة ومكانا وهو ذكر مقدم يمسر ذكر وإيمان دانا يا أمة الإسلام أوله شفيع ومشفعين أنا قد لا توانا أتوقف وصدق وكل يسمع لقولك نجم فضلك بانا وإماما بالله جل بيدي أنا أولنا أنا الجنانا أكرم خلقي على الله أنا فلقربك الله بطهنانا ولسوف يؤتيك فطرد جل من مودك فاسرع أطاه نهانا بالله كرزق وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يرتقى قلبي إذا ذكرك الفتما بطن بالمصطفى أنوارنا دائما أمسان بأمر
أن يدري من شاءه قد كان صلى الله عليه آمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا بوالد المهتار عبد الله بن عبد المطلب رعى برهانا وكان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن مسعود عيانا وهو ابن هاشم القريب بن سعد بن عبد المناف بن حسين كان ولده يدعى فيما شانه قال طلعت بذلك شانا وقد رسول المصطفى ترى من سلسلات رسل عدنان فهن كتب ولم بربع اسماعيل كان لعبيهم وانا وإن فهمت به آمنة لم تذكر شيئا يهود نسوانا ومن السماء أرسلت والهام والأحزانا صلى الله عليه والجمع بأن المهيمن شرف الأقوانا صلى الله عليه ودنا الله مطريات رضوانا سبحان الله الحمد لله لا ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ولا قوة إلا بالله علي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت بلاد المشرقيهانا وقبيل بدر أبرج شمس الهدى يعلى حبيب وغلبا وبستانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أخرج الله المصطفى صاحب بدر ومرابا فبلغ نور النوار يا رسول الله أما كل مقام أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نوكي سنة سنة موسي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak karunia nikmat. Salah satunya kita bisa hadir sama-sama, kita bisa mengingat Allah, sama-sama kita bisa berzikir kepada Allah, kita masih bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih bisa diberi nikmat untuk selalu kita bisa bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan salawat kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat beliau. Dan insyaallah kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan juga kita doakan kepada guru-guru kita, guru khusus guru kita yang sedang menunaikan umrahnya, berziarah kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al-Ustaz Muhammad Syukran Ma'mun, nafanallahu bihi wa bihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan beliau Allah kasih keselamatan, kesehatan, kelancaran. Allah kabul hajat-hajat beliau, dan insyaallah Allah pulangkan beliau pada diri kita untuk menambahkan cinta kita pada cintanya Allah dan cinta pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sedikit sudah kita membahas tentang syamal atau kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah membahas sedikit daripada postur tubuhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau di dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul, kita ini enggak bisa dibilang beriman 100% atau enggak sempurna iman kita kepada Allah kalau kita masih percaya bahwa ada makhluk yang lebih indah, lebih cakep, lebih rupawan ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus percaya bahwa makhluk yang paling indah, bahwa ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling rupawan adalah Sayyidina Muhammad SAW. Su'ilah hukama, sebagian dulu ada salah dan saleh pernah ditanya, coba gambarin dong kepada kita ini apa itu keindahannya surga. Maka
maka dijawab oleh mereka, fiha Rasulullah. Keindahan surga itu bisa jadi indah karena di dalamnya ada Sayyidina Muhammad SAW. Dan seseorang pun seyogianya begitu, hati kita bisa jadi indah kalau di dalam hati kita ini ada Sayyidina Muhammad SAW. Jiwa kita bisa jadi indah kalau di dalam jiwa kita ini ada beliau. Pikiran kita bisa jadi indah, penglihatan kita bisa jadi indah, semua gerak-gerik kita bisa jadi indah, bisa jadi mulia kalau kita semuanya ini hadirkan beliau di dalam diri kita. Semua apapun kita nisbatkan kepada beliau, kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pernah mungkin kayak orang pernah ada bilang, Nabi cinta Nabi Muhammad itu sebegitu besarnya, seakan-akan kayak ngalahin cinta kita ini kepada Allah. Sebab Allah bilang di dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kita kalau cinta aku, kata Allah, ikutin Nabi Muhammad SAW. Gak bisa kita ngikutin Allah, tapi kalau kita ngikutin Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita bisa. Atau sedikit demi sedikit kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Dan pernah ada salah satu wasiat Nabi Adam alaihissalam, dia bilang sama anak, ya bunayya, wahai anakku, kullama dzakarta asma'allahi, saban kali setiap kali yang disebut nama Allah, maka iringin sebutin juga namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad SAW. Fa inni ra'aitu fil jannah, karena aku melihat di dalam surga semua yang ada di dalam surga. Sahwa syillah, tiang-tiang arsy Allah, maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat, kata Nabi Adam, itu tiang-tiang singgasana di arsy Allah, itu tertulis apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan aku melihat anhar fil jannah, sungai-sungai di surganya Allah, maktuban la ilaha illallah, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tertulis pula, kata siapa? Kata Sayyidina Adam, di dahan-dahan pohon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kata Nabi Adam, dia ngasih wasiat kepada siapa? Pada anak. Setiap kali nanti nyebutin nama Allah, jangan lupa juga sebutin namanya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kata orang dulu, ulama kita dulu, salah satu syarat kita, doa kita ini dijabah Allah, itu kita sisipkan apa namanya? Salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ibarat kalau kita doa tapi nggak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, itu kita kalau doa nggak baca salawat, kita cuci tangan nggak pakai sabun. Kalau kata ulama kita bilang, kita cuci tangan nggak pakai sabun, kurang bersih aja gitu, kurang enak, kurang plong. Tetapi kalau kita baca doa nggak dimulai dengan pujian kepada Allah, nanti boleh lihat semua doa itu diawali apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah. Dan ibaratnya kalau kita doa nggak pakai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibaratnya kalau kata ulama kita cuci tangan pakai sabun tapi nggak pakai air. Dan kita kalau berdoa kepada Allah, yang pertama kita baca pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tutup doa kita dengan membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi zaman sekarang, kita kalau kata orang-orang, kita punya hajat apa ya? Punya hajat apa? Banyakin salawat. Banyakin salawat. Tapi sekarang begini, beberapa
berarti itu salawat, atau berarti Nabi Muhammad itu bahasa kasarnya kita tumbangkan atau kita korbankan untuk kita dapat nailul hajat kita, untuk kita dapat hajat kita. Kita pengen apa ya? Pengen jual, kita pengen nikah, salawat yang banyak. Mana yang lebih penting, nikah apa Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih penting? Oh, kita kayaknya pengen mobil, kita pengen handphone baru, baca salawat. Itu mengorbankan Nabi Muhammad itu buat hal-hal kayak begitu. Tapi kalau kita baca salawat, buat apa? Buat menjual rasa kita Nabi Muhammad di dunia wal akhirat. Murafaqah kita Nabi Muhammad itu ahsanul amal. Sebaik-baiknya apa? Angan-angan bagi seorang mukmin. Dulu ada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ya, dia ini masyhur kalau sholat itu Nabi Muhammad lihat dia paling belakang. Tapi akhirnya beberapa kali sholat itu dia tidak hadir. Nabi Muhammad tanyain keberadaannya. Ayo pulang, dibilang kata Nabi Muhammad. Akhirnya dicari tahu sama sahabat yang lain, diberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan sakit. Fulan sakit. Ini seorang sahabat ini orang yang kaya. Orang yang kaya, orang yang kalau apa-apa itu dia bisa tinggal tunjuk aja, dia bisa datangin. Artinya orang yang kaya, orang yang mampu. Didatangi nama Rasulullah SAW, dilihat nama Rasulullah. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW, perawakannya tadi ini badannya seger, jadi kurus. Yang tadinya badannya bagus, jadi kurus. Jadi enggak apa? Jadi enggak kurus gitu orang. Tanya sama Nabi Muhammad SAW, sahabat rumah baru, ente kenapa? Kok keadaannya menjadi begini? Muka pucat kayak begitu. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, kalau anda mau makan makanan ini, makanan yang paling enak yang pernah ada di dunia, anda bisa dapetin sekarang, anda mau? Anda punya duit ya Rasulullah. Anda bisa nyuruh orang, anda bisa nyuruh orang. Lalu ditanya oleh Muhammad, kalau dia kenapa sekarang begini keadaannya? Apa jawabannya itu? Rasulullah, dari mana anda mikir? Apa yang dipikirin? Dari mana anda mikir? Ente nih ya Rasulullah, kalau wafat ente di surga yang tertinggi. Dan aneh semasa hidup aneh ngedampingin ente, belum tentu aneh bisa menjamin diri aneh ini masuk surga. Iya, kalau aneh masuk neraka, kita nggak bakalan pernah ketemu selama-lamanya. Tapi kalau aneh masuk surga juga mustahil kita bakalan satu surga ya Rasulullah. Itu yang dipikir. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bakalan mendampingi orang yang dia cintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, dia meriwayatkan apa? Man sami'tu haditsan afrahu bi qulubina min hadha. Tak pernah kita dengar satu hadis yang bikin hati kita paling gembiranya hati ketimbang hadis ini. Almarhum Muhammad, seorang bakal bersama sama orang yang dicintai. Kita kalau ngomongin mahabbah itu dari kita dulu. Yang paling besar mahabbah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kita ini enggak ada apa-apanya. Mahabbah para sahabat-sahabat Nabi. Mahabbah kita ini enggak ada apa-apanya ketimbang mahabbahnya Sayyidatuna Khadijah di Kubah. Mahabbah kita ini enggak ada apa-apanya ketimbang mahabbahnya keluarga Nabi Muhammad, mencintai keluarganya, mencintai Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Hasan, Sayyidina Imam Husain. Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita sering dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia menginfakkan seluruh hartanya di jalannya Allah, di jalannya Nabi Muhammad. Kita sering dengar dia.
Jadi kalau misalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia kerja sebulan gajinya 1 juta, dia ambil 100.000 itu buat nafkah keluarganya, 900.000 dikasih ke Nabi Muhammad. Kita sering dengar juga Sayyidina Umar bin Khattab, dia menginfakkan ada setengah daripada hartanya. Ibaratnya kalau dia kerja sebulan gajinya 1 juta, dia ambil 500.000 buat keluarganya, 500-nya buat Nabi Muhammad SAW. Modelan kayak gitu kan itu susah tandingin, ya, bikin senang hati Nabi Muhammad kan susah gitu, kayak gitu. Itu nggak sama seorang sahabat. Ini ada satu kisah seorang sahabat yang apa ya, yang kalau dibilang ini di atas mahabbah, nggak bisa lagi dikatakan cinta, bukan cinta, lebih daripada cinta. Memang kalau dibilang cinta itu tidak benar, cinta itu tidak. Salafun saleh pernah bilang di dalam maqalahnya, ma syaribtu dulal illa wa ra'aitu hilala kadunal ka'si. Aneh kalau minum air di dalam gelas itu aneh nggak melihat itu air, melainkan apa? Aneh melihat bayangan ente wahai kekasihku di dalam bayangan air tersebut. Ada halu mungkin keadaannya orang-orang yang cinta Nabi Muhammad SAW. Dulu ada juga makalah yang bilang Lawis sakran syaribal khamr wa sakrana ala ta'ayyam. Kalau seorang pemabuk minum khamr, dia paling mabuk berapa hari? 3 hari. Lawis sakran al-muhib, lawis sakran al-mahabbah, la sakaratul hayat. Tapi kalau seorang pemabuk, mabuknya yang labelnya minuman khamr ini, labelnya namanya, mereknya itu cinta, dia bakalan mabuk, dia bakalan puyeng akibat itu cinta karena seumur hidupnya. Dan kalau orang cinta yang benar-benar cinta, itu ada 2 hal. Seorang pecinta yang benar-benar cinta itu ada 2 hal. Hal yang pertama adalah dia tidak akan surga kenikmatan ketika dia mencintai orang yang dicintai. Kita sayang sama diri kita sayang sama anak-anak kita. Ajib gak rasanya ketika kita lagi sayang mereka, kita lagi kumpul sama keluarga kita mencurahkan kasih sayang kita sama keluarga kita. Itu nikmat rasanya. Tapi di saat yang sama, seorang pecinta juga di dalam jahanam penderitaan. Apa yang kita derita? Kita takut banget kita kehilangan orang yang kita cintai. Seharusnya kita itu tanamin di dalam hati kita gitu. Orang-orang dulu bilang ada seorang waliullah yang bernama Sayyidun Nas, Abu Bakar Sayyidun Nas. Dia bilang, "Kalau babani Muhammad, ma'adat nafsi minal mu'min." Kalau Muhammad itu hilang dari pikiran sejenak aja, sedetik aja, aneh gak bakal hitung diri aneh ini pernah jadi orang mukmin. Dia karena dia takut Nabi Muhammad hilang dari dalam hatinya. Kan kayak begitu halnya mungkin. Halnya keadaannya orang yang benar-benar cinta. Beda sama kita, kalau kita kan cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad nih kapan? Pas lagi majelis, pas lagi dengar nama Nabi Muhammad, pas lagi kita lagi kena masalah, baru kita balik sama Allah, baru kita balik sama Nabi Muhammad. Tapi kalau giliran kita lagi senang dikasih nikmat sama Allah, ya kita lupain Allah, kita lupain Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu pantas gak kita dibilang nih kita benar-benar cinta kan? Almarhum ma'aman ahad. Seorang itu bakalan bersama orang yang dicintainya. Nah, modelan hadis kayak gini kan kita pantas gak kita nisbatkan diri kita ini masuk ke dalam kategori hadis kayak begini? Pantas gak?
Yang paling rendah seorang cinta. Man ahabba syai'an katsura dzikru. Orang kalau dia cinta sesuatu itu dia pasti banyak nyebutin tentang yang dicintai. Dia cinta sama istri ente, dia cinta sama anak ente, pasti ente itu sebut-sebut mulu. Ente sayang sama mobil ente, ente sayang sama motor ente, ini paling bagus nih motor. Begitu juga emang benar cinta itu kita. Kita kalau punya anak, kita melihat anak kita ini udah yang paling cakep. Atau walaupun di luar sana masih banyak anak orang yang cakep ketimbang anak kita. Tapi apa yang kita lihat? Yang lainnya nggak cakep. Yang cakep cuma siapa? Anak kita. Seharusnya juga begitu. Gak ada yang lebih indah kecuali siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan modelan yang kalau nyari syafaat di akhirat tuh susah. Ya, kita jauh daripada Al-Quran. Kita jarang baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran syafi'an di akhirat. Sebagai pemberi syafaat buat orang yang sering baca Al-Quran. Kita jarang baca Al-Quran. Terus kita sering gak bersalawat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kan ambagi la tusalli alaika. Wahai Rasulullah, berapa seyogian ini saya bersalawat sama ente ya Rasulullah? Wahidatan ya Rasulullah. Satukah dalam sehari? Apa dari Muhammad? Inzidda fakhair. Kalau ente bisa lebih, itu lebih baik. Asyran ya Rasulullah. 10 ya Rasulullah dalam sehari. Inzidda fakhair. Kalau ente bisa lebih, itu lebih baik. Ahmi'atan ya Rasulullah. 100 kah dalam sehari ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Man shalla alaiya. Siapa orang yang bersalawat kepada aku sehari 1000, yukfahamu wa yukfar lahu. Kegalauan itu bakal dihapusin sama Allah semasa hidupnya. Wa yukfar lahu. Dosa itu bakal diampuni sama Allah. Wa tadkhulul jannata katifi wa katifu. Dan ente yang nanti bakal masuk surga kata Nabi Muhammad. Sedangkan kita masuk surganya kata Nabi Muhammad bahwa ini saling nempel. Kita bisa gak sehari 1000? Sehari 1000 gampang banget sebetulnya. Gampang banget. Masih kita mesti kena masalah dulu sih baru kita bilang gampang. Paling enak kita bermunajat sama Allah kapan? Modelan kayak kita, muka kita nih pas lagi dihantam masalah sama Allah, kepala kita lagi injek. Itu paling enak kita bermunajat sama Allah, nangis kita, hati kita teriris gitu. Tapi giliran kalau udah diangkat masalahnya sama Allah, udah diselesai masalahnya sama Allah, lupa lagi gitu. Berapa kali Allah bilang di dalam Al-Quran, ngasih perumpamaan, ngasih kiasan, contoh sama kita ini. Ente ini sebagai seseorang, cuma ente satu orang doang yang di tengah-tengah kapal, di tengah lautan. Itu ada ombak gede, ada badai. Siapa yang ente bakal panggil? Yang ente bakal panggil siapa? Abah ente, umi ente. Itu siapa? Allah. Yang kita panggil pasti bakalan Allah. Tapi kelar Allah udah selamatin kita di tepi pantai, tepi laut. Apa yang muncul di dalam hati kita pertama kali? Kita bersyukur sama Allah. Apa yang rasa senang dulu kita bisa selamat? Pasti senang dulu. Lega kita kayak ngerasa lega kayak begitu. Pas habis itu kita lupa lagi sama Allah. Ya, kita lupa lagi sama Allah. Modern kita kan susah nyari syafaat. Baca Quran jarang. Baca salat kalau Muhammad ya paling sehari. Malas pas salat, juga kalau salat. Ya, jadi juga kalau salat.
Terus pas apa? Pas dengar namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak pas lagi baca tulisannya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ya enggak. Terus kan kita di akhirat kan pengen banget yang namanya masuk ke barisannya Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kita kalau mau masuk, kita kalau mau kenali Nabi Muhammad kan kita nggak bisa. Nabi Muhammad mukanya kayak gimana? Posturnya kayak gimana? Mau kenal juga kagak, kita mau asal itu. Hah? Salawat kagak, kenal kagak. Ya, kita mau asal itu kayak gitu, cinta kagak sama Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kita apa ya? Kita insya Allah hanya sedikit kita lanjutin pembahasan kemarin tentang syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kemarin kita pelajari, bahwa Nabi Muhammad memiliki tubuh yang paling indah yang pernah Allah ciptakan. Ya, dari rambutnya beliau, keningnya beliau, jidatnya beliau. Kemarin kita rambut udah membahas bahwa rambutnya Nabi Muhammad SAW itu enggak keriting, enggak lurus, tapi ikal. Terus apa lagi, jidat kening Nabi Muhammad SAW itu agak lebar, bukan dijenang, agak lebar sedikit. Matanya Nabi Muhammad, alisnya Nabi Muhammad, kupingnya Nabi Muhammad, telinganya Nabi Muhammad bukan modelan kayak telinga kita yang tahu caplang nggak caplang, abul kudul, tahu pokoknya yang ada khobar dikit dengar, khobar dikit dengar, gitu. Nabi Muhammad tuh bukan kupingnya, telinganya itu bukan telinga yang caplang dan enggak kecil banget, enggak. Telinganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan ada di kitab tapi aneh belum nemuin pastinya, belum nemuin pastinya. Mufradatnya itu bahasa Arab itu susah. Jadi kan tidak ada modelan orang yang kupingnya nih, apa ini namanya? Ujung telinga, ya, ujung telinganya lepas, bukan lepas. Apa sih? Misah ya, ada yang nyatu, ya kan? Ada yang nyatu, ada yang misah. Nah, ini Nabi Muhammad SAW itu telinganya itu gimana? Misah apa nyatu? Itu ketimbang kita sesuatu terus ngajarin orang salah ya. Itu Allah aneh nggak nemuin mufradatnya, nggak nemuin kata-katanya itu. Kata-kata bahasa Arab itu susah gitu. Nah, terus apa ya? Ya intinya tuh telinganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ngelebihin dari apa namanya? Dari kita tuh ada kepala tengkorak di sini. Ada kepala tengkorak di sini. Nah, kalau kita pukul tubuh rada keras sedikit, itu tuh telinganya Nabi Muhammad SAW tuh enggak ngelebihin dari situ. Ada orang yang kupingnya agak panjang, ada orang yang kupingnya agak melebar gitu, caklang lah dibilangnya, ya. Terus bibirnya Nabi Muhammad SAW, bibirnya Nabi Muhammad apa ya? Kecil, bulat, seperti apa ya? Seperti huruf mim, kayak gitu kan. Terus Nabi Muhammad hidungnya kayak huruf alif. Ada orang mancung tapi apa namanya gede gitu. Enggak, Nabi Muhammad mancungnya tapi mancungnya tajam. Itu hidungnya Nabi Muhammad SAW. Itu huruf alif. Matanya beliau, Nabi alisnya Nabi Muhammad SAW. Itu ada dua riwayat, yang satu bilang nyambung, yang satu bilang kagak. Ya. Nah, jadi ketika pas dideketin itu di sini kan biasanya kan nyambungnya kan di sini. Nah biasa, jadi pas dideketin itu riwayat yang bilang kagak, tertulis namanya Allah pakai urat, ya. Jadi urat Nabi Muhammad itu saking putihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urat itu bertuliskan Allah, gitu, ya. Terus alisnya beliau kayak huruf nun, matanya itu sebagai titiknya. Berarti itu enggak apa ya? Alisnya Nabi Muhammad enggak lurus flat gitu, agak mencekung sedikit. Ya, kumisnya Nabi Muhammad SAW itu beliau kalau kumis itu dicukur,
kumis itu dicukur, dirapihin, jenggotnya beliau juga dirapihin. Terus dagunya Nabi Muhammad itu bukan apa bahasa kita itu bahasa Betawinya nyamuk, tahu nyamuk nggak? Tahu nyamuk nggak nyamuk? Hah? Iya tahu nyamuk nggak? Masih nggak tahu nyamuk? Nyamuk yang orang tuh ada dagunya tuh panjang mancing gitu. Punya nggak selalu begitu? Pasti ada. Ya. Ada berapa kali kita nemuin kan orang kan nyamuk gitu, lancip gitu kan. Itu Nabi Muhammad SAW tuh enggak gitu. Nabi Muhammad tuh mukanya tuh bulat. Mukanya Nabi Muhammad SAW itu bulat. Nah, terus sampai dadanya dia tuh bidang, tegap beliau. Enggak apa namanya enggak kelamaan dia ngobrol orang itu lala enggak gitu. Terus Nabi Muhammad SAW kalau dipanggil sama orang ihtiraman saking menghormati orang yang manggil Nabi Muhammad SAW, kita kalau dipanggil nengok doang, kepala aja yang nengok, badan enggak. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kalau dipanggil orang, kepala aja nengok, badannya ikut nengok juga. Itu Nabi Muhammad SAW. Terus satu lagi, telapak tangan atau telapak kakinya Nabi Muhammad itu apa yang kemarin kita bilang bukan keras, apa? Kuat, tebal. Menunjukkan kalau orang yang telapaknya tebal itu tandanya kuat. Nabi Muhammad SAW. Kemarin yang kayak kita sebutin ada dulu yang bernama Sepeluka, itu orang tingginya 2 meter. Minimal 2 meter kalau itu, kayaknya lebih 2 meter. Itu kalau misalkan kita gelar rida kita 5 orang di sana, 5 orang di sini, dia diri di atas rida itu buat ngegerakin atau menjatuhin dia gak bakalan bisa. Saking kuatnya itu jabet lukanya. Nah, Nabi Muhammad datang, coba mengetes kemampuan ente, kata Nabi Muhammad SAW. Ente yang benar katanya. Beneran. Yaudah gini, Muhammad kalau ente menang, ane bakal masuk Islam. Kalau ente menang, ane bakal masuk Islam. Beneran kata Muhammad. Beneran. Enggak nyampe semenit, langsung dijatuhin sama Nabi Muhammad SAW. Langsung dijatuhin sama Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, amal saya coba deh, 2 kali. Kemudian orang-orang itu kan begitu ya, 2 kali. 2 kali juga nggak nyampe semenit dijatuhin lagi oleh Muhammad. Ketiga kalinya juga akhirnya dia masuk Islam. Itu menunjukkan apa? Kuatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga kan apa ya? Permainannya memanah, apa ya, berkuda. Manahnya manah beneran. Kalau itu kan manah anak orang mulu, perempuan lu panahin mulu. Manahnya itu manah beneran. Kuda gitu. Itu juga kuda besi sembari nyari duit. Ini sebabnya gitu. Nah, terus apa lagi Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu perutnya nggak putih, nggak melebihi daripada dadanya beliau. Itu Nabi Muhammad SAW. Terus apa ya? Kulitnya beliau tuh putih kemerah-merahan, bukan orang putih yang benar-benar. Ada orang putih benar-benar putih banget. Pernah ngeliat gak? Orang yang putihnya itu kayak agak kelainan genetiknya begitu. Berarti kalau bahasa binatangnya albino ya, orang kayak albino gitu. Enggak, Nabi Muhammad putih kemerahan. Terus di dalam kitab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apa? Ente bayangin Nabi Muhammad orang yang putih begitu, Nabi Muhammad sering pakai gamis warna hitam. Gantengnya kayak gimana? Orang putih ganteng pakai gamis warna hitam. Bayangin, seindah-indahnya pemandangan kata Sayyidatuna Aisyah. Seindah-indahnya pemandangan. Nah, kayak begini nih, jangan coba-coba deh hari-hari beliin lagi kita nih gamis warna hitam. Wah, senang-senangnya pemandangan. Senang-senangnya pemandangan putih. Gagak kita
museum yang ada warna kulit gitu dan begitu. Terus Nabi Muhammad itu apa ya? Kemarin ada lagi kita bahas rambutnya Nabi Muhammad. Misalnya kalau dipendek di segini, di bagian kuping itu kalau lagi pendek ya tentunya segini, bagian samping. Kalau lagi panjang menyentuh sampai ke ujung telinga. Ya. Terus kalau beliau belakang itu kalau lagi pendek ya segini. Tapi kalau lagi panjangnya menyentuh ke apa ya, bahu pundak, bahu ke rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau tertawa itu enggak yang ngakak gitu, enggak terbahak-bahak. Beliau tuh sering tertawanya itu menyeringai, ya. Bahasa Indonesia menyeringai, cuma kelihatan gigi doang. Ya, menyeringai gitu kan. Karena Nabi Muhammad SAW enggak tertawa terbahak-bahak, kan terlalu terhibur itu kalau orang kalau banyak ketawa tuh bisa matiin hati. Ya, orang kalau banyak ketawa bisa matiin hati. Tapi kalau zaman sekarang kita banyak nangis, supaya kita hati kita mati ya. Nangisnya bukan nangisin apa akhirat, bukan kita ziarah di dalam aulia. Kita nangisin nasib kita, ya Allah mau dibawa kemana, ini anak-anak, ya kita anak gini. Nangis saja kerjaan. Maaf, mikirin hati apa enggak? Enggak, gitu. Iya. Malah kita gitu tuh kesempatan hubungan dunia ini malah lebih gede. Gitu. Ya. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kesukaannya itu pakai gamis. Pakai gamis. Nah, itu kalau di dalam kita puasa yang usul dari Syama'il Rasul, tapi emang susah banget nyari bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau di situ tuh diterangin. Nih gamisnya Nabi Muhammad ini lengannya berapa senti, terus di bagian ototnya itu berapa senti. Beliau ada kantong depan, kantong luar bukan kantong depan. Kantong depannya itu kedalamannya berapa senti, lebarnya berapa senti. Ada kantong dalamnya Nabi Muhammad SAW itu sama, apa ya, ukurannya berapa senti, terus lebarnya berapa senti, dalamnya berapa senti. Itu yang meriwayatkan kan berarti orang yang benar-benar cinta, ya kan? Kita mau bini kita cinta kan? Cinta. Tahu ukuran kantong bini kita kan? Bini kita nih, tahu gak ukuran kantong laki kita? Ya, nggak usah pakai ditanyain ukuran kantong, dikorek benang mulu yang keluar, bukannya duit. Itu kan kalau para sahabat meriwayatkan karena apa? Karena cintanya mereka benar-benar udah kayak nggak masuk di akal nyampe apa kedalaman kantongnya itu diukur kayak begitu. Jadi menandakan apa cintanya itu cinta, benar-benar cinta. Kalau dibilang cinta itu tak kayak gitu. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW itu kalau pakai rida kadang di kanan, kadang di kiri. Terus kadang yang kalau apa orang pakai gini ya, tahu gak? Seperti kita minta di, pokoknya yang begini tuh yang biasa. Kayak guru kita ya, Haji Syukur Mamun biasa sering pakai gitu tuh. Nah, belum pernah ada riwayatnya, nggak pernah diriwayatin kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau pakai rida sholatnya kiai-kiai gini. Dan orang pakai gagak paling sunnah itu tahu sunnah. Iya, nggak pernah Nabi Muhammad sholat ridanya begini. Bukan karena kita ini habaib juga nggak ada yang pernah lihat tapi pakai rida begini. Bukan sunnah tuh gitu. Iya, itu nggak pernah di dalam riwayat Nabi Muhammad itu sholat ridanya begitu. Kadang Nabi Muhammad sholat ridanya begini, kadang di kiri. Lebih sering tuh yang pakai apa namanya? Kayak guru kita nih, Pak Haji Syukran tuh dipakai begitu. Lebih seringnya kayak begitu. Ya. Siapa ya? Nabi Muhammad SAW pakai, dia ada
Kalau di Wallahu alam, kalau dulu ada celana apa enggak sebetulnya. Tapi di dalam bahasa Arab itu sirwal itu celana. Nabi Muhammad bukan orang yang banyak pakaian, itu bukan. Sehelai dua helai pakaian Nabi Muhammad SAW. Beliau lagi pakai yang ini, yang itu dicuci, kering, dia pakai. Yang ini dicuci, kering, gitu. Sendalnya Nabi Muhammad berapa kali dijahit sama Nabi Muhammad sendiri. Sendalnya itu ukurannya itu ada ukurannya di dalam kitab. Itu jangan semuanya harus aneh hafalin gitu ya. Otak kita juga terbatas, belum mikirin keluarga juga, omongan ente juga gitu ya. Jadi nggak semuanya kita kayak harus apa. Sebenarnya tadi udah kita sempat hafalin gitu, tapi dia namanya di jalan kan mikirin Bang Ajan nih nyampe belum gimana gitu. Jadi lupa kayak gitu. Tapi ada ukuran sendalnya Nabi Muhammad SAW, cincin peraknya, cincinnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Nabi Muhammad kalau pakai cincin itu terbuat dari perak. Dikelingking kalau nggak di jari manis. Itu kalau Nabi Muhammad melarang pakai cincin di jari tengah, jari apa? Telunjuk sama jempol. Kalau jari tengah telunjuk itu tasyabuh dengan raja Romawi Persia di antara keduanya. Nah, kalau di jempol juga itu tasyabuh sama raja-raja kayak gitu. Ya. Nabi Muhammad paling kalau pakai cincinnya satu. Dua, ada meriwayat riwayat dua itu jatuhnya hukumnya udah makruh. Lebih dari dua udah haram. Lagi itu ngapain bagi cincin yang tesi gitu cincin perak semua merah kuning hijau. Modelnya kayak anak reggae gitu, merah kuning hijau terus batu apa lagi enggak gitu ya. Satu aja biar apa ya, memperindah penampilan. Selain kita ngambil sunnahnya buat memperindah penampilan gitu. Ya. Terus Nabi Muhammad juga pakai aksesoris, kalung gelang, enggak? Ya. Enggak model kayak gitu. Tasyabuh bin nisa, menyerupai perempuan kayak gitu, haram hukumnya. Ya. Nabi Muhammad SAW wulida maktu as-surra. Nabi Muhammad tuh lahir dalam keadaan pusarnya itu udah digunting, dipotong gitu. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, kalau kita bayi lahir pasti ngeluarin kotoran, ya kan? Kotoran hitam. Emang itu kan harus dicari, bukan harus dicari sih. Emang harus keluar deh, gitu. Biar tandanya ini anak sehat, gitu. Nabi Muhammad SAW itu enggak ngeluarin kotoran. Ya, enggak ngeluarin kotoran. Terus gimana ya? Kita sering dengar riwayat Nabi Muhammad SAW itu kalau Nabi Muhammad SAW itu buang air kecil, kalau nggak buang air besar agak menjauh sama. Ya kan? Itu sebetulnya Nabi Muhammad itu buang air kecil apa enggak? Buang air besar apa enggak? Hah? Buang air kecil apa enggak? Buang air besar apa enggak? Gimana makro itu pun? Buang apa enggak? Hah? Enggak. Kita juga berpendapat kayak gitu. Tapi di kitab kayak Wasailul Usul, terus Syama'ilul Muhammadiyah, kitab Asy-Syifa, itu di 3 kitab besar yang menerangkan tentang Syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat seperti Hindu, itu dia dapat air seninya beliau. Bahkan kita kan boleh begitu kan, yang mana ini pendapat yang lebih adil.
Tandanya kita harus lebih banyak belajar lagi kayak begitu. Ya. Tapi kita yakinin. Kalau Habib pribadi itu lah, nggak mengeluarkan. Tapi ada riwayat, bukan riwayat, hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kotoran para nabi itu dilahap sama bumi, gitu. Dan kita nggak tahu nih dapat yang lebih diunggulin itu yang mana gitu. Tapi kan bukan pak kita ya, bukan hal kita yang ngurusin kayak begitu, ya kan? Terus apa lagi? Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersih, nggak ada darah-darahnya, nggak ada apa namanya air-airnya yang lain gitu, ya. Gak ada kayak lemak-lemaknya, enggak. Nabi Muhammad itu bersih, benar-benar bersih. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa lagi? Apa lagi yang kita ini? Yang tentang di postur tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air liurnya Nabi Muhammad, ya, air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air liurnya Nabi Muhammad itu bukan kayak air liur kita yang terokok-rokok, itu warnanya abu-abu apa gitu, iya. Kalau nggak yang terang-terang, enggak. Nabi Muhammad tuh bersih, gitu. Bikin wangi, iya. Dulu ada seorang sahabat, orang sahabat yang terkenal dengan lapaknya ini, sahabat anti air. Bahasa zamannya sekarang tuh anti air. Gak pernah mandi. Tapi bininya berapa? 4. Bininya 4, tapi dia gak pernah mandi. Nyampe di dalam riwayat ini, mereka ini bini-bini meriwayatkan, kita ini berempat saban hari saling lomba. Ngapain? Kita bermandikan dengan bunga, dan kita merias diri kita secantik mungkin, secakap mungkin. Kita pakai parfum biar sewangi mungkin, tapi kita tetap berempat kalah sama suami kita yang nggak pernah mandi. Kenapa ini bisa begitu? Dulu pas kecilnya dibawa sama umi, entah uminya, entah jidahnya, entah neneknya, dia kena penyakit kulit. Ya, yang berawal itu dari belakang. Penyakit kulit dibawa ke hadapannya Nabi Muhammad SAW. Itu dilihat sama Nabi Muhammad SAW, telapaknya Nabi Muhammad diludahin, telapak tangannya Nabi Muhammad dikasih ludahnya Nabi Muhammad SAW, diolesin ke seluruh tubuh. Semenjak saat itu dia mengeluarkan wanginya yang luar biasa, keringatnya. Karena air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Besok-besok kalau kita ketemu ustaz-ustaz kayak ini itu biar wangi ini, kasih air ya, borok yang ada di kita begitu, kena penyakit kulit. Ya, itu air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya Nabi Muhammad SAW. Keringatnya Nabi Muhammad itu wanginya, masya Allah, wanginya paling wangi. Wanginya di dunia ini, wanginya keringatnya Nabi Muhammad. Paling wanginya, wanginya itu keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dulu ada cerita seorang sahabat ini, dia pengen besok pengen nikah ya Rasulullah, terus yang nyebutnya apa? Kalau saya Rasulullah nggak butuh apa sebetulnya, tapi ini butuh biar enak aja ini pernikahan besok, ini butuh minyak wangi ya Rasulullah. Itu diambil keringat daripada apa? Dimasukin botol keringatnya Nabi Muhammad SAW. Dikasihnya yang dipakai. Besok pas acara dia pakai, semua yang nyium tahu, oh ini adalah wanginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu pasti kecium karena wangi.
Ya, karena wangi. Dan setiap anak yang palanya dielus sama Nabi Muhammad itu rata-rata 3 hari atau 7 hari wanginya masih nempel. Karena apa? Karena keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sebegitu wanginya aja, dia paling suka. Ada pernah satu hadis, Nabi Muhammad pernah mengeluarkan satu hadis, dia bilang salah satunya, hubbiba ilayya dunia. Dunia tuh aneh, ada senangnya sama dunia karena salah satunya nih di antara 3 apa ya? Minyak wangi. Nabi Muhammad SAW sepertiga daripada hartanya dihabisin buat minyak wangi. Sebegitunya Nabi Muhammad SAW yang udah wangi tapi tetap apa? Tetap suka pakai minyak wangi. Misalnya sih kita juga begitu, minyak wangi. Mungkin udah wangi nih, dipakai deh minyak wangi begitu. Pakai minyak wangi. Dan kalau pakai minyak wangi juga kita niatin, kita disebutkan ini dulu kekasihnya Allah ini suka minyak wangi. Kita pakai ini karena kita tiba dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba juga jangan yang agak-agak murah, beli yang semil 2.500, 2.500, beli 3 mil. Udah beli 3 mil di packing bagus, ngasih hadiah guru minum gitu. Harganya 2.500 1 mil gitu. Ya, ya kita pakai yang enak minyak wangi gitu, yang enak. Ya tiba aja ya, Mbak Syukran yang ngomongin di sana ya. Benar-benar emang kita ini nyusahin iya. Ya, kita doain guru kita ini mudah-mudahan Allah kasih selamat. Ya, panjang umur, sehat walafiat, balik ke negeri kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Bisa ngasih kita ini lebih kecintaan pada Allah, lebih kecintaan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa laqad ashartu li na'zima awsafuhu tahwil qulub tahij al-asjana. Allah qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thamana. Lakinna hubban fi sarairika ad-da'ati madi safati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع لفقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بما إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستقبل نجب دعوانا. أنت لنا تلنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا.
والحاضرين وسيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بغير الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره سبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita bacakan doa surah Al-Fatihah. Wabil khusus kepada guru kita yang dalam melakukan perjalanan untuk ibadah umrah, Al-Ustaz Haji Muhammad Syukuran Ma'mun bin Haji Zakaria dan saudara kita Mukhtar bin Abu Salim. Mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dalam perjalanannya. Allah kasih keredaan, Allah kasih kabul hajat-hajat beliau, Allah kasih ziarah makbulah wa umrah makbulah, dan pulang dalam keadaan sehat walafiat, selamat dalam pandangannya Allah, pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. Ya bar jahmi kashifal gham ya man bibadihi fi warham wa idafi al-balai Allah, idafi al-balai Rahman, idafi al-balai Rahim. Allahumma rizqna ziyarat ahram bi syabahat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima syi'ta wa kayfa syi'ta fi khairin wa afiyah.
إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا هنيئا مريئا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.